Halo anak-anak, berjumpa kembali di pelajaran agama di materi tentang menyayangi makhluk hidup. Bagaimana kabarnya semuanya? Semoga semuanya pada hari ini tetap sehat dan tetap semangat belajar mengikuti pelajaran dari rumah saja. Kita bicara hari ini tentang bagaimana kita sebagai umat beragama untuk menyayangi makhluk hidup. Tuhan berbagai makhluk di dalam kehidupan ini, di dunia ini, yaitu ada manusia, ada hewan, dan juga ada tumbuhan. Di dalam kehidupan kita pasti bersinggungan, kita pasti berhubungan dengan sesama manusia, juga dengan hewan-hewan yang ada di sekitar kita, dan juga tumbuhan yang ada di dekat dan mungkin di mana saja kita akan bertemu. Pada hari ini kita akan belajar bagaimana kita merawat, menyayangi makhluk ciptaan Tuhan, yaitu bagaimana kita bisa merawat hewan dan tumbuhan dengan baik. Memelihara hewan dan tumbuhan. Anak-anak bisa melihat contoh gambar di layar bagaimana kita sebagai makhluk Tuhan juga bisa memelihara hewan dan tumbuhan sesuai dengan apa yang menjadi kesukaan kita. Bagi anak-anak yang suka merawat tanaman, kalian bisa berkebun, bisa menanam bunga ataupun menanam hidroponik dan sebagainya. Dan bagi anak-anak yang suka memelihara hewan, kalian juga bisa memelihara hewan yang kalian suka, bisa anjing, bisa kucing, bisa ikan dan sebagainya. Tapi kita harus punya satu kesimpulan bahwa ketika kita memelihara hewan dan tumbuhan, itu adalah bentuk apa? Ya, bentuk cinta kasih kepada ciptaannya. Karena baik terutama manusia, hewan dan tumbuhan adalah sama-sama ciptaan Tuhan yang harus kita kasihi dan kita pelihara dengan cinta kasih dan ketulusan, sehingga memelihara hewan dan tumbuhan adalah cara bagaimana kita belajar untuk mengembangkan cinta kasih di dalam kehidupan kita masing-masing. Menurut pandangan agama-agama tentang bagaimana kita menghargai makhluk hidup selain manusia, yaitu ada hewan dan tumbuhan, menurut agama Buddha, seperti di dalam Karaniya Metta Sutta dikatakan bahwa makhluk hidup apapun, yang lemah, yang kuat tanpa terkecuali, yang kurus, yang gemuk, yang nampak maupun tak tampak, semuanya harus kita cintai. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Begitu juga di dalam agama Katolik dan Kristen, di dalam Mazmur 147 ayat yang ke-9 dikatakan bahwa Dia yang memberi makan kepada hewan, kepada anak-anak burung gagak, yang memanggil-manggil. Juga di dalam Kejadian 1 ayat ke-21, maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Lalu Allah memberkati semuanya itu baik. Begitu juga di dalam agama Islam di Quran surat Al-An'am ayat ke-38, dan tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang, melainkan umat juga seperti kamu. Dan terakhir di dalam agama Konghucu, di dalam Bingcu jilid 7a 22 ayat yang kedua dikatakan bahwa keluarga yang punya sawah 5 petak wajib menanam pohon besaran. Juga di dalam kitab Len I 10 dikatakan kalau kita diantari hewan hidup, niscaya harus dipelihara. Hari ini kita belajar bahwa sebagai makhluk ciptaan Tuhan, kita harus menyayangi sesama makhluk ciptaan Tuhan yang lain, yaitu hewan dan tumbuhan. Ketika kita bisa belajar merawat hewan dan tumbuhan, sama saja bagaimana kita belajar untuk mengembangkan cinta kasih kita
sebagai bentuk wujud kita sebagai umat beragama yang taat akan ciptaannya. Terima kasih.